Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan UTBK tahun 2022. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Apakah yang A, temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap? B, temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha? C, energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor? D, gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya? Atau yang E, temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas. Nah, pada soal ini itu tidak terjadi penambahan volume atau berada pada proses isokorik di mana volumenya tetap. Nah, untuk proses isokorik itu nilai W-nya itu sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena persamaan dari W atau usaha, W itu sama dengan P dikali delta V. P itu adalah tekanan, delta V itu adalah perubahan volume. Karena di soal ini tadi tidak ada perubahan volume, maka delta V-nya kan 0. 0 dikalikan P ya hasilnya tetap 0. Berarti nilai W-nya atau usahanya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, menurut hukum pertama termodinamika, di mana persamaan dari kalor Q itu sama dengan usaha atau W ditambah dengan energi dalam atau delta U. Nah, karena nilai W-nya tadi sama dengan 0, berarti nilai Q-nya itu sama dengan delta U, di mana persamaan dari delta U itu sama dengan 3/2 NKT, gitu ya. Nah, berarti di sini ada hubungannya sama suhu. Ketika gas itu dikocok berulang-ulang, maka suhunya ini akan meningkat. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Temperatur gas akan bertambah tanpa melakukan usaha. Tadi usahanya adalah 0. Jadi soal nomor 1 jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar? Gitu ya. Nah, pada soal ini itu membahas mengenai efek Doppler, di mana persamaannya Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Vp itu akan bernilai positif apabila dia mendekati sumber. Dan dia akan bernilai negatif ketika menjauhi sumber. Nah, sedangkan untuk Vs itu akan bernilai positif ketika menjauhi sumber dan Vs bernilai negatif ketika mendekati sumber. Nah, Fs itu adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, dan V itu adalah kecepatan bunyi di udara, gitu ya. Vp itu adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber. Kita cek satu persatu. Untuk pernyataan yang pertama, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar diam. Ini jawabannya benar ya. Misalkan ketika teman-teman berada di pinggir jalan dengan posisi yang diam, tiba-tiba ada sebuah mobil ambulan yang mendekati ke teman-teman. Nah, itu nanti kan suara ambulannya akan terdengar lebih keras gitu kan ya. Berarti itu pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber diam dan pendengar mendekati sumber. Nah, ini juga benar. Pernyataan yang ketiga, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika pendengar diam dan sumber bergerak menjauhi pendengar. Pernyataan ketiga ini juga benar. Pernyataan yang keempat, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika sumber bunyi dan pendengar diam. Nah, yang keempat ini salah. Kenapa? Ketika sumber bunyi dan pendengar diam, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar ini akan sama.
awal sampai akhir itu akan terdengar sama gitu ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah balok plastik homogen mengapung di sebuah bejana cairan. Volume balok yang berada di atas permukaan cairan adalah 3 cc. Jika massa balok itu 14,4 gram dan massa jenis cairan itu 1,2 gram per cc, volume balok adalah berapa cc gitu ya. Jika diilustrasikan, gambarnya itu akan seperti ini, di mana di sini baloknya itu mengapung. Balok yang berada di atas air ini volumenya 3 cc, massa baloknya tadi 14,4 gram, massa jenis cairannya 1,2 gram per cc gitu ya. Nah, yang dicari berapakah volume balok keseluruhannya. Nah, sebelumnya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini, di mana karena balok ini memiliki massa, berarti di sini ada gaya berat, yaitu ada W yang arahnya ke bawah. Karena balok ini sebagian tenggelam pada cairan, maka di sini ada gaya angkat ke atas yang diberikan cairan terhadap balok gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan dari hukum Archimedes, di mana persamaannya W itu sama dengan FA. Kita uraikan, W itu kan M dikali G, massa balok dikali gravitasi, sedangkan FA gaya angkat ke atas itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam fluida gitu ya. Nah, di sini G-nya sama, kita coret saja. Untuk mengetahui volume balok keseluruhan, berarti kita bisa mencarinya dengan volume balok yang ada di atas air ditambah dengan volume yang berada dalam cairan. Nah, sekarang kita cari dulu volume yang tercelup ini berapa. Berarti kita mencari VF-nya dulu. Nah, VF itu sama dengan massa baloknya per massa jenis cairan atau massa jenis fluidanya. Massa balok tadi yaitu 14,4 gram per massa jenis cairan atau rho cairannya 1,2. Maka volume balok yang tercelup atau VF-nya sama dengan 12 cc. Jadi volume balok keseluruhan itu 12 cc ditambah dengan volume balok yang ada di atas air tadi yaitu 3 cc. Jadi totalnya adalah 15 cc. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya Belajar Bareng, di mana soal-soal ini nanti akan diposting di IG-nya Belajar Bareng. Jika teman-teman memiliki soal-soal yang mau dibahas di channel ini, bisa teman-teman kirimkan melalui DM-nya di Instagram Belajar Bareng, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Bila dua buah kelereng saling mendekat dengan laju sama dan bertumbukan, maka kelereng yang masanya lebih besar selalu memiliki momentum yang lebih besar. Sebab besarnya momentum kelereng itu bergantung pada masanya. Oke, nah sebelum kita menentukan pernyataan ini benar atau salah, teman-teman perlu mengetahui di mana persamaan dari momentum. Momentum atau P itu sama dengan M kali V. M itu adalah massa benda, V itu adalah kecepatan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa laju dari kedua kelereng tersebut adalah sama, berarti V-nya sama, namun massanya berbeda. Berarti momentum itu juga dipengaruhi oleh massa. Pernyataan yang pertama, kelereng yang massanya lebih besar selalu memiliki momentum yang lebih besar. Ini benar ya, karena tadi dengan asumsi kecepatannya adalah sama. Sebab alasannya besar momentum kelereng itu bergantung pada massa. Benar juga ya, berarti pernyataan 1 dan 2 itu benar, jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Seutas kawat penghantar dibentuk menjadi bangun seperti pada gambar. Sisi-sisi bangun itu panjangnya L, kawat itu dialiri arus listrik dengan kuat arus I dan diletakkan dalam medan magnet yang berarah masuk bidang gambar secara tegak lurus. Jika besar medan induksi magnetnya adalah B, maka tentukan besar gaya magnet total yang dialami oleh kawat itu. Oke, kita gambarkan lagi kawatnya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita tentukan dulu arah arus listrik pada kawat yang tengah ini. Nah, karena yang sisi kanan atas ini menuju miring ke atas, ini ke sini, berarti ini
arah arusnya adalah ke kanan gitu ya. Kalau diteruskan nanti berhubungan terus. Nah, selanjutnya kita menentukan arah gaya magnetnya. Di mana untuk menentukan arah gaya magnet, teman-teman menggunakan kaidah tangan kanan. Jempol itu menunjukkan arah arus listrik, 4 jari itu menunjukkan arah medan magnetnya, dan arah telapak tangan itu menunjukkan arah gaya magnetnya. Nah, untuk menentukan gaya magnet yang bekerja pada kawat yang melintang di tengah ini, berarti jempol kita arahnya ke kanan, 4 jarinya kita masuk, berarti arah gaya magnetnya yaitu ke atas. Berarti ini gayanya ke atas, misalkan saya beri nama F1. Selanjutnya, kawat yang atas bagian kanan, ini gaya magnetnya akan mengarah seperti ini. Misalkan aku beri nama F2, sedangkan yang kawat atas bagian kiri itu arahnya seperti ini, aku beri nama F3. Terus yang bawah bagian kanan ini arahnya keluar seperti ini F4, terus yang kiri bawah ini juga keluar, ini F5 gitu ya. Ini aku menggambarnya kurang presisi, gambarnya kurang simetris. Nah, tetapi antara keempat gaya yaitu F2, F3, F4, dan F5 itu semuanya saling meniadakan. Kenapa? Karena panjang kawatnya itu sama, yaitu sama-sama L, sudutnya pun juga sama. Kalau teman perhatikan, di sini sudutnya 60, yang sini itu juga 60 sudutnya, ini juga 60, yang atas pun juga sama. Sudutnya ini juga 60, sini juga 60. Jadi, gaya 3 sama gaya 2 ini saling meniadakan, gaya keempat dan gaya kelima ini juga saling meniadakan. Jadi tinggal hanya ada satu gaya yaitu F saja, di mana gaya Lorentz atau F itu persamaannya B I kali L. Atau bisa pakai jawaban yang A yaitu I L kali B. Jadi jawaban yang nomor 5 itu yang benar adalah yang A, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah pesawat yang bergerak meninggalkan bumi menembakkan peluru dengan arah yang sama dengan arah pesawat. Jika kecepatan peluru terhadap bumi dan pesawat masing-masing 0,75 C dan 0,4 C, maka kecepatan pesawat terhadap bumi adalah, di mana C ini adalah laju cahaya ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu yang diketahui, di mana kecepatan peluru terhadap bumi, atau kita tuliskan VPB, itu sama dengan 0,75 C. Kecepatan peluru terhadap pesawat berarti VPS sama dengan 0,4 C. Yang ditanyakan yaitu kecepatan pesawat terhadap bumi atau VSB gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan relativitas di mana VPB itu sama dengan VPS ditambah VSB per 1 ditambah VPS dikali VSB per C kuadrat. Inilah persamaan relativitasnya. Bisa kita otak-atik rumusnya. Dimana untuk yang bawah ini kita samakan penyebutnya, berarti kan 1 itu sama dengan C kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, C kuadratnya ini kita naikkan ke atas, jadinya nanti seperti ini. VPB sama dengan VPS ditambah VSB dikali C kuadrat per C kuadrat ditambah VPS dikali VSB. Gitu ya. Nah, ini yang bawah kita tarik ke kiri, jadinya VPB dikali C kuadrat ditambah VPS dikali VSB sama dengan VPS ditambah VSB dikali C kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. VPB tadi yaitu 0,75 C dikali C kuadrat ditambah VPS-nya 0,4 C dikali VSB-nya yang akan kita cari sama dengan VPS-nya 0,4 C ditambah VSB dikali C kuadrat. Nah, ini kita 0,75 C-nya kita kalikan masuk. Karena di sini ada C-nya, berarti ini C-nya bisa kita keluarkan 1 ya. Berarti yang di luar itu ada C, terus dikalikan C, berarti ada C kuadrat. 0,75-nya masuk, yang
sisi ini berarti masih ada C, berarti 0,75 C ditambah, ini C-nya sudah keluar tadi ya, berarti ini yang kanan ini nggak ada C-nya, 0,75 dikali 0,4 itu sama dengan 0,3 VSB sama dengan 0,4 C ditambah VSB dikali C kuadrat. Ruas kiri ada C kuadrat, ruas kanan ada C kuadrat, kita coret berarti habis. Yang variabelnya sama kita jadikan 1. Kita lanjutkan di sini, berarti 0,75 C dikurangi 0,4 C sama dengan VSB dikurangi 0,3 VSB. Selanjutnya hasil perhitungannya yaitu 0,35 C sama dengan 0,7 VSB, berarti VSB sama dengan 0,35 C per 0,7. Hasilnya yaitu 0,5 C. Jadi kecepatan VSB-nya atau kecepatan pesawat terhadap bumi itu sama dengan 0,5 C atau 0,5 kali laju cahaya. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lanjut soal yang terakhir. Pegas ideal sangat ringan dengan massa diabaikan digantung pada titik tetap. Ketika benda bermassa M dibebankan pada ujung bawah pegas, pegas memanjang sehingga benda memiliki energi potensial pegas sebesar Vm. Apabila beban tersebut diganti dengan benda bermassa M sama dengan 2M, maka energi potensial pegas benda kedua sebesar, oke, kita tuliskan dulu yang diketahui, di mana di M1 itu sama dengan M, M2-nya sama dengan 2M, energi potensial pegas yang pertama itu sama dengan Vm, terus energi potensial pegas yang kedua sama dengan berapa gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, persamaan energi potensial pegas EP itu sama dengan setengah K kali X kuadrat, di mana X itu sama dengan M kali A per K, gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita masukkan nilai X-nya, jadi persamaan EP itu sama dengan setengah K dikali M A per K kuadrat. Nah, karena K sama A ini konstan, yang berubah itu hanya massanya saja, berarti nilai energi potensial pegasnya itu sebanding dengan massa kuadrat. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan EP1 per EP2 sama dengan M1 kuadrat per M2 kuadrat. EP1-nya tadi yaitu Vm per EP2 sama dengan M1-nya tadi yaitu M, berarti M kuadrat, per M2-nya tadi 2M, 2M dikuadratkan yaitu 4M kuadrat. M kuadratnya kita coret, berarti nilai dari EP2 itu sama dengan 4 kalinya Vm, gitu ya. Atau nilai Vm-nya itu sama dengan 4 Vm, gini ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya Belajar Bareng. Jika teman-teman memiliki soal yang ingin dibahas di channel ini, bisa teman-teman kirimkan melalui DM di IG-nya @belajarbareng gitu ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.